langit. Faqad sa'alu Musa, sebab mereka pernah bertanya, sebab mereka pernah meminta kepada Musa, akbar min dzalik, yang lebih besar daripada hal itu. Faqalu, maka mereka berkata, arinallaha jahrah, perlihatkanlah kepada kami Allah jahratan, secara terang-terangan. Fa akhadathhumus sa'iqatu, maka menyambar pada mereka atau menimpa pada mereka as-sa'iqatu, petir, bidzulmihim, disebabkan karena kezaliman mereka. Tsumma ittakhadul ijla, kemudian mereka menyembah anak sapi. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti kebenaran Musa, bukti-bukti ketauhidan, ya, kemahaesaan Allah. Fa'afawna an dzalik, maka kami memaafkan dari hal itu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa sultanan, bukti, mubinan, yang nyata. Wa rafa'na, dan kami angkat, fauqahum, di atas mereka, at-tura, gunung Tur, bukit Tur, bimitsaqihim, dengan janji mereka. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, udkhulul baba, masuklah kalian ke dalam, masuklah kalian pada pintu kota Ariha, sujjadan, seraya bersujud atau dengan bersujud. Wa qulna, dan kami katakan lahum, kepada mereka, la ta'du fis sabti, janganlah kalian melampaui batas, fis sabti, pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka, mitsaqan, janji, ghalidhan, yang keras atau yang berat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di dalam ayat 153 154 Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan kepada kita tentang perilaku-perilaku orang-orang ahli kitab, yang mana mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang sesuai dengan keinginan mereka, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sebenarnya alasan-alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada ayat 150 hingga 152 kemarin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa alasan ahli kitab, dalam hal ini orang-orang Yahudi, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka ingin membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Mereka menginginkan untuk mengimani Nabi Musa alaihissalam, tapi menolak nabi-nabi yang lain sesuai dengan selera mereka. Itulah yang mengakibatkan mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka, ya, bukan dari Bani Israel, tetapi
dari Bani Ismail, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Yakub. Israel itu artinya Yakub alaihissalam. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat 153 ini Allah Subhanahu wa taala mengungkap hal yang membuat kita geleng-geleng kepala. Yaitu apa? Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan kitab langsung dari langit. Jadi diturunkan kitab sudah jadi, ya, langsung datangnya dari langit. Ini keinginan mereka. Al-Quran mengatakan yas'aluka ahlul kitab, meminta kepadamu ahlul kitabi, ahli kitab. Ahli kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim, agar kamu menurunkan kepada mereka kitaban, satu kitab, minas samai, dari langit. Quran menggunakan istilah atau menggunakan menggunakan diksi yas'aluka, menggunakan fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari ini memberikan pengertian berulang-ulang, sehingga maknanya permintaan ahli kitab terkait dengan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekali dua kali, tetapi bisa jadi berkali-kali. Mereka mengulang-ulang mendesak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menuruti permintaan mereka. Nah, apa itu permintaan mereka? Quran katakan antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan kitab langsung dari langit. Jadi maknanya mereka minta Al-Quran ini turunnya tidak seperti yang terjadi, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran melalui malaikat Jibril ke dalam hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau langsung malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan wahyu, atau dengan cara-cara yang lain sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat dan beberapa hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, beliau ini seperti orang yang sedang tidak sadar. Kemudian setelah sadar baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa baru saja satu ayat diturunkan kepada saya. Begitu kata Rasulullah. Baru saja satu ayat turun kepadaku. Lalu Nabi membacakan ayatnya. Begitu caranya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada hatinya, ya, dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, melalui hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dalam keadaan antara sadar atau tidak sadar, jadi antara sadar dengan tidak sadar. Biasanya kalau Nabi mendapatkan wahyu, Nabi ini ya seperti orang tidak sadar begitu beberapa saat. Kemudian ketika sadar kembali, maka Nabi kemudian membacakan ayatnya. Nah, ini salah satu model turunnya Al-Quran. Ada beberapa cara, ya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi poinnya atau intinya, Quran ini caranya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian melalui lembaran buku atau melalui misalnya papan yang sudah ada tulisannya, atau melalui lembaran kertas yang kemudian turun dari langit, ceblok dari langit. Tidak begitu. Ini berbeda dengan Taurat
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, atau kitab-kitab para nabi yang lain, atau suhuf atau lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada para nabinya, suhufi Ibrahim, suhufnya Ibrahim, atau suhufi Musa, ya, suhufnya Nabi Musa, di mana langsung jadi satu paket, ya, satu kitab langsung, atau beberapa lembar langsung, atau satu papan langsung, seperti itu. Seperti Allah katakan tentang lembaran Nabi Musa alaihissalam, walamma sakata an Musal ghadabu akhadal alwaha wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Jadi suhufnya Musa atau lembarannya Musa atau kitab Taurat itu turun secara bertahap, bukan langsung juga bukan, tetapi cara turunnya itu bukan kemudian Nabi Musa antara sadar dan tidak sadar lalu kemudian membacakan ayat itu, ayat Taurat itu kepada murid-muridnya atau kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Enggak, tetapi Taurat itu ya langsung kemudian datang dalam bentuk lembaran, atau dalam bentuk papan. Jadi seperti itu datangnya Taurat, begitu. Karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, ya, kemudian Taurat ini hilang, maka orang-orang sudah nggak ada yang hafal Taurat. Nggak ada yang hafal Taurat karena memang modelnya tidak dari hafalan. Maka ketika Allah mengutus Nabi Uzair alaihissalam, Nabi Uzair ini kembali bisa menyampaikan Taurat. Maka orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, oh ini Uzair ini anaknya Allah, makanya hafal Taurat. Nah, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Kenapa Uzair ini diberi gelar anaknya Allah? Karena Uzair ini datang dalam kondisi Bani Israel kebingungan, Tauratnya tidak ada, hilang, Nabi Musa sudah wafat. Lalu Nabi Uzair ini kembali bisa membacakan kitab Taurat. Nah, seperti itu. Nah, Quran ini modelnya enggak model seperti itu, turun dari langit langsung satu kotak, atau kemudian satu peti, atau kemudian satu kitab, atau satu lembar, atau beberapa lembar lalu tertulis. Quran tidak seperti itu cara turunnya, tapi seperti tadi, ya, turun kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian oleh malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah, diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang satu ayat, kadang-kadang beberapa ayat, kadang-kadang setengah ayat bahkan, begitu, sesuai dengan perjalanan peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selama kurang lebih 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Turun membersamai dengan berbagai peristiwa. Dan turunnya bukan kemudian lembar kertas turun dari langit tiba-tiba begitu, atau papan turun dari langit, bukan. Tetapi dari malaikat Jibril masuk ke dalam Nabi SAW. Artinya wahyunya itu masuk ke dalam Nabi SAW. Kemudian Nabi membacakan ayat itu kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya menghafalnya. Ketika mereka mendengar, mereka hafal dan juga tentunya mencatatnya. Ini caranya Quran begitu. Maka Quran mengatakan, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu adalah ayatun, ayat-ayat fi suduril ladzina utul ilma, yang ada di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu, begitu. Sehingga Quran itu sebelum tertulis sudah dihafal oleh Nabi SAW. Sanuqri'uka fala tansa.
maka aku akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Dihafal oleh para sahabat ketika ayat itu turun, oleh Nabi langsung dibacakan kepada sejumlah sahabat, ditulis, dan para sahabat ini hafal, ya, mendengar beberapa kali atau bahkan sekali, sahabat ini hafal dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka itu otaknya nggak seperti kita, auto delete. Ya, sekali dengar hilang, sekali dengar hilang. Sahabat nggak begitu. Kalau sahabat itu kayak kita, kayaknya Quran nggak sampai ini ya. Nah, gitu. Nah, ini caranya Quran seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi menginginkan Quran itu turunnya nggak model begitu, tapi turunnya modelnya seperti Taurat tadi, satu halaman turun dari langit kertas, atau kemudian papan turun dari langit, seperti itu yang mereka inginkan. Maka Quran mengatakan yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya ya cuma bahasanya, kalau bahasa istilahnya itu adalah ta'annud, ya, mencari-cari alasan, ngengel-ngengel bahasa Jawa, ya, mempersulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena mereka itu tidak tahu tentang kebenaran Al-Quran, tetapi ya mereka itu memang mencari-cari alasan agar bagaimana mereka itu tidak beriman. Intinya mereka itu nggak mau beriman, maka mereka mencari-cari alasan. Kira-kira begini alasannya, Muhammad, aku mau beriman kepada Quran, kepada kamu, tapi aku maunya Quran itu cara turunnya seperti Taurat, satu lembar langsung turun dari langit, atau satu kitab langsung turun dari langit juga boleh, atau papan gitu turun dari langit. Jadi bukan dengan model seperti itu, ya. Kamu katanya menerima Quran lalu kamu bacakan, aku nggak mau lah yang kayak gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Permintaan orang Yahudi seperti ini, ya, memang tidak perlu dituruti. Karena memang tujuannya cuma mencari-cari alasan agar mereka itu nggak beriman, gitu aja. Jangankan meminta yang seperti ini, meminta yang lebih aneh pun mereka pernah. Nah, kemudian Quran mengatakan faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sungguh mereka itu pernah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu, wahai Muhammad. Yaitu apa? Mereka mengatakan arinallaha jahrah. Tolong Musa perlihatkan kepadaku Allah ketok ning ngarepku. Ya, Allah kelihatan di hadapanku. Itu kan permintaan yang bahasanya anak sekarang, permintaan yang gila. Kan begitu. Mereka itu mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahratan, hingga kami bisa melihat Allah secara terang-terangan dengan mata kepala kami, katanya mereka. Jadi maksudnya, wahai Rasulullah, kalau orang ahli kitab meminta kamu agar kamu bisa menurunkan Quran modelnya langsung turun dari langit per lembar atau satu gepok, ya, itu ndak usah heran, nggak usah sedih juga, abaikan saja. Oh, memang mereka itu suka mencari-cari alasan. Jangankan cuma minta, ya, diturunkan kitab satu gepok, itu kan perkara yang mungkin bagi Allah. Bagi Allah juga bisa, gampang, gak ada bedanya bagi Allah dengan menurunkan melalui malaikat Jibril. Tapi kan persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah mereka itu suka mencari-cari alasan saja.
Lihat coba, dulu itu mereka pernah minta kepada Nabi Musa hal yang sungguh gila, kira-kira seperti itu ya. Ini bahasa terjemah bebas ya. Bagaimana mereka minta kepada Nabi Musa agar bisa diperlihatkan Allah secara terang-terangan. Ini kan permintaan gila. Nah, pertanyaannya, minta bisa melihat Allah itu apakah salah? Jawabannya salah. Karena minta sesuatu yang mustahil di dunia, di luar batas kemampuan manusia. Tapi andai kata mereka itu memintanya dengan tulus hati, bukan karena ngengel-ngengel, mungkin oleh Allah ya, kalaupun tidak dituruti ya, karena itu mustahil, tidak dituruti oleh Allah ya, tidak disalahkan atau kemudian tidak diazab oleh Allah. Tapi mereka itu mintanya karena ngengel-ngengel, bukan karena tidak tegak bukti kebenaran Musa, tetapi setelah tegak bukti kebenaran Musa, lawong tangan Nabi Musa sudah memperlihatkan mukjizatnya, tongkatnya sudah memperlihatkan mukjizatnya, ya, laut terbelah, tongkat jadi ular. Kurang apa lagi? Lah kok masih minta aku nggak akan beriman kepada Musa sampai aku ngerti delok Allah dewi. Ini kan aneh. Begitu. Andai kata permintaan mereka itu seperti Nabi Musa minta kepada Allah diperlihatkan oleh Allah, artinya bukan karena ngengel-ngengel, tetapi memang ingin sekali melihat Allah, umpamanya seperti itu. Ini oleh Allah tentu dalam tanda petik tidak akan diazab, ya, tidak akan dipersoalkan besar oleh Allah. Ya, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ya diperingatkan saja atau diberitahu oleh Allah. Jadi meminta lihat Allah itu sebenarnya sebuah kesalahan. Cuma kalau niatnya atau tujuannya itu bukan ngengel-ngengel, bukan mencari-cari alasan, itu bukan perkara yang bisa dikatakan sebuah kezaliman. Begitu. Salah tapi bukan kezaliman. Kenapa? Karena Nabi Musa sendiri pernah minta diperlihatkan Allah, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Jadi Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap di satu lembah namanya Turisaina, lembah Tursaina. Nah, di situ Nabi Musa berdoa kepada Allah, mengatakan kepada Allah, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Ini tujuannya tentu bukan Nabi Musa tidak percaya, tapi ingin melihat. Ya, dorongan orang kalau sudah mencintai itu kan ingin melihat, itu ya. Jenengan ngefans karo ustadz siapa? Sing ditowonge lah itu. Ngerti jenenge nang ora ngerti sosoknya, kepengin lihat. Itu dorongan manusia. Ya begitu. Maka oleh Allah tidak disalahkan, tidak diseneni kalau bahasa Jawa, tidak dimurka oleh Allah. Tapi oleh Allah dijawab, qala lan taroni, Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku. Itu jawaban Allah. Lah terus gimana ya Allah? Terus kata Allah, walakin dzur ilal jabal, tetapi lihatlah gunung itu, fa inistaqarra makanahu, kalau gunung itu masih tetap ada di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu akan melihat aku, kata Allah. Tapi ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tampakkan kekuasaannya kepada gunung, tampakkan kemahabesarannya kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu ya hancur. Gunung itu ambrol, ya, meledak, hancur. Terus wa kharra Musa sa'iqa, Musa jatuh tersungkur pingsan.
Falamma afaqa, ketika Musa siuman atau sadar, Nabi Musa minta ampun kepada Allah karena salah minta. Jadi itu maknanya enggak boleh diminta. Maka tidak ada nabi yang minta diperlihatkan Allah kecuali Nabi Musa dalam sejarahnya. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi termulia, nabi terbaik, ya, tidak pernah juga minta kepada Allah diperlihatkan karena tahu bukan wilayah manusia, bukan ranah manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini kita tidak bahas besok di akhirat, itu bahasan lain. Tapi ini kita sedang membahas di dunia. Maka menurut pendapat yang terkuat di kalangan Ahlus Sunnah, ketika Nabi SAW Mi'raj, itu bukan kemudian Nabi itu melihat Allah, bukan, ya, sebagaimana ditegaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innama ra'a nuran. Nabi itu melihat cahaya, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah bahwa minta lihat, minta bisa melihat Allah itu bukan sebuah dosa atau sebuah kezaliman, ya, seperti itu. Tetapi ketika meminta melihat Allah, yang ini perkara yang mustahil di dunia, dilakukan dalam rangka ngengel-ngengel, dalam rangka mempersulit, dalam rangka mencari-cari alasan untuk tidak beriman, maka inilah yang dikatakan oleh Allah, fa akhadathhumus sa'iqatu bidzulmihim, maka mereka langsung disambar petir. Kenapa? Bidzulmihim, sebab kezaliman mereka. Jadi bukan sebab mereka minta diperlihatkan Allah, bukan, tapi karena kezaliman mereka. Yaitu apa? Minta diperlihatkan Allah sebagai syarat mereka beriman kepada Nabi Musa. Itu kan ngengel-ngengel. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ya. Jadi poin dari ayat ini apa? Bahwa para nabi itu semuanya diberikan mukjizat oleh Allah sebagai pembuktian bahwa mereka adalah para utusan Allah. Jadi logikanya yang harus kita ketahui, semua umat, ya, semua umat yang didatangi oleh para rasul, dan rasul-rasul itu mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah, prinsipnya umat itu tidak harus beriman sebelum ada bukti kebenaran Rasul tadi. Kita tahu bahwa untuk mengimani adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Al-Mudabbir, Sang Maha Pencipta yang mengatur alam semesta, ini memang menggunakan akal kita. Akal kita sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Begitu. Tetapi selanjutnya, siapa nama pencipta alam semesta ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang memberitahu. Kecuali Sang Maha Pencipta itu yang memberitahu. Wong jenengan saja nggak tahu nama saya kalau tidak diberitahu oleh orang lain atau saya beritahu. Nah, orang lain kok tahu nama saya karena saya beritahu, kan begitu. Itu baru manusia. Kalau jenengan ketemu orang yang belum pernah kenal di jalan, apa tahu namanya? Kan tidak tahu. Baru tahu kalau dikasih tahu. Namaku misalnya Fulan, begitu. Nah, begitu pula manusia itu nggak akan tahu nama pencipta alam semesta ini siapa. Begitu pula manusia ini tidak akan tahu harus apa, harus mengerjakan apa kepada Sang Maha Pencipta tadi. Terus kalau dia mau melakukan ibadah, menghamba kepada Sang Maha Pencipta itu, caranya bagaimana? Pakai aturannya sendiri atau aturannya Sang Maha Pencipta? Tentu logika mengatakan ya harus pakai aturannya Sang Maha Pencipta. Wong yang disembah itu Sang Maha Pencipta, maka yang membuat aturan penyembahan ya Sang Maha Pencipta, bukan manusianya, kan begitu. Nah, disinilah
manusia itu butuh kepada utusan. Ya, manusia ini membutuhkan adanya nabi, membutuhkan adanya rasul sebagai perantara antara Allah dengan makhluk. Agar manusia bisa tahu siapa namanya Maha Pencipta tadi. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh manusia kepada Sang Maha Pencipta tadi? Apa kewajiban-kewajiban dia kepada Sang Maha Pencipta? Setelah mati mau diapakan oleh Sang Maha Pencipta? Mau dibawa kemana oleh Sang Maha Pencipta? Ini semua pertanyaan yang tidak mungkin terjawab oleh akal manusia. Dan itu hanya bisa dijawab oleh Allah saja. Sementara tidak mungkin Allah itu jawab satu-satu kepada A, B, C sampai Z seluruh manusia 2 miliar atau kemudian 4 miliar hari ini misalnya. Kemudian atau 7 miliar ya hari ini. Kemudian setiap manusia oleh Allah diberi wahyu. Itu tidak mungkin. Maka meniscayakan ada perantara yang Allah utus antara manusia dengan Allah. Nah, inilah disebut dengan nabi atau disebut dengan rasul. Begitu. Jadi tujuan pengutusan nabi atau rasul itu apa? Mengenalkan Allah, mengenalkan Sang Maha Pencipta dan memberitahu manusia apa kewajibannya manusia kepada Sang Maha Pencipta. Lalu apa tujuan Sang Maha Pencipta membuat manusia? Itu tujuan Allah mengutus para nabi. Karena semua poin-poin tadi tidak akan bisa dijangkau oleh akal. Nah, seperti itu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab beliau namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau membuat satu sub pembahasan khusus judulnya Ittirarul Khalqi ilar Rusul. Keniscayaan butuhnya manusia kepada Rasul. Itu adalah keniscayaan logika, keniscayaan logis ya, di mana manusia itu bisa sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada penciptanya, tapi manusia tidak tahu namanya siapa, sifatnya seperti apa, harus bagaimana, untuk apa dia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu, lalu akan kemana setelah manusia itu mati, akan dikemanakan oleh Sang Maha Pencipta itu, akan diapakan oleh Sang Maha Pencipta itu. Ini tidak akan bisa dijawab oleh manusia. Maka butuh rasul, butuh utusan. Tapi pertanyaannya, kalau ada utusan, bagaimana cara membuktikan kalau itu utusan Allah? Lah wong yo podo-podo mangan segone. Kira-kira begitu kalau bahasa Jawa. Lah wong yo podo-podo mangan karake nek wong Solo. Podo-podo mangan pecele, kira-kira begitu. Andai kata Nabi itu dari Jawa ya podo-podo mangan pecele. Bagaimana cara membuktikan kalau dia itu utusan Allah? Wong sama-sama makan, sama-sama ke pasar, sama-sama belanja, sama-sama punya anak dan punya istri, sama manusia pada umumnya. Maka orang-orang jahiliyah itu kalau mencemooh para nabi, ya mereka mengatakan, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ini ngapain sih ngaku-ngaku rasul tapi masih ke pasar sama masih makan juga? Loh, itu keliru. Justru nggak logis kalau kemudian rasulnya dari selain manusia. Apa jadinya kalau rasulnya dari jin? Pas butuh dicari nggak ketemu, malah ruwet deh. Ya, rasulnya dari malaikat, malah ruwet ya. Karena rasul itu untuk ditiru. Malaikat nggak pernah bosen, nggak pernah capek, nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak bisa ditiru malaikat. Begitu. Rasul tujuannya adalah untuk ditiru, menjadi suri tauladan. Apa jadinya kalau misalnya rasulnya itu malaikat, di mana malaikat itu tidak pernah capek. Ya, malaikat perintahkan, ayo sholat, ayo kamu gini. Ya, maka manusia bisa mengatakan, lah kue malaikat ora tau kesel. Lah kan gitu. Lah kue malaikat raluwe orang golek pangan. Kan gitu. Tapi kalau rasulnya dari manusia, semua itu sama. Yang dibutuhkan oleh rasul sebagai seorang manusia sama seperti yang dibutuhkan oleh kaumnya sebagai manusia.
butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ya, butuh punya tempat tinggal, butuh istri dan lain sebagainya. Tapi itu semua bisa menjadi berbeda dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa ditiru, akhirnya bisa menjadi uswah. Nah, andai kata rasulnya itu dari malaikat atau dari jin, waduh ya, tidak bisa ada uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu enggak akan terwujud andai kata rasulnya adalah malaikat. Jadi seperti itu. Nah, disinilah meniscayakan rasul itu harus dari manusia, karena yang menjadi objek risalahnya adalah manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuktikan kalau ini manusia yang makan minum ya adalah Rasul Allah. Nah itu, maka disinilah posisinya mukjizat. Mukjizat ini dibutuhkan untuk apa? Untuk bukti bahwa sang pembawa risalah itu benar-benar risalah dari Allah, benar-benar utusan dari Allah. Jadi fungsinya mukjizat itu sebagai verifikasi bahwa orang yang ngaku sebagai nabi atau rasul itu betul-betul memang nabi atau rasul. Makanya para ulama itu mendefinisikan mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adah yatahadda bihi mudda'in nubuwah. Jadi yang namanya mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa ya. Terus yadharu min mudda'in nubuwah, yang nampak dari orang yang menyatakan dirinya nabi, littahaddi bihi, untuk menantang manusia. Kalau mereka tidak percaya, buktikan apakah kalian bisa yang seperti ini. Nah, itu fungsinya mukjizat. Sehingga mukjizat ini menjadi konfirmasi dari Allah bahwa ini fulan, ini A atau ini B adalah seorang nabi, seorang rasul. Jadi seolah-olah Allah mengirim pesan kepada seluruh manusia, oh iya bener, iki sing jenenge Musa adalah nabiku. Oh iya bener iki sing jenenge Isa adalah nabiku. Oh iya bener iki sing jenenge Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabiku. Itu tujuannya mukjizat. Maka para ulama mengatakan mukjizat itu seolah-olah Allah mengatakan kepada seluruh manusia tentang orang yang ngaku nabi tadi, seolah-olah Allah mengatakan shadaqa abdi fi kulli ma ballagha anni. Benar hambaku pada setiap apa yang dia sampaikan dariku. Makanya kita tidak boleh beriman kepada seorang nabi kecuali berdasarkan adanya mukjizat. Sebab kalau kita beriman kepada seseorang yang mengaku nabi tanpa ada dasar mukjizat, berarti kita beriman tanpa dasar. Kalau kita beriman tanpa dasar, berarti kita itu iman dengan taklid. Iman taklid itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Allah mencela orang-orang kafir, mencela orang-orang jahiliyah gara-gara mereka mengimani berdasarkan mengikuti nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallahu ilaikum, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka jawab mereka bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana atau ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang lakukan atau apa yang kami temukan, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, ini kan hanya berdasarkan taklid saja. Nah, begitu. Maka iman ini aslinya ya, kalau kita bicara aslinya tidak boleh lahir dari sekedar ikut-ikutan. Setiap orang ini harus memikirkan, harus berpikir, merenung bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan aku kok Islam ini mergo apa gitu ya.
Aku kok iman dengan orang yang bernama Muhammad ini mergo piye? Aku kok iman kepada lembaran kertas ini? Bagaimana saya meyakininya itu sebagai firman Allah? Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana kok saya imani sebagai nabi dan rasul Allah? Bagaimana Islam ini kok saya yakini sebagai agama saya dan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah? Itu perlu mikir biar tidak terjadi taklid. Sehingga ketika ditanya, "Lah kowe kok Islam?" Lah bapak ibu yo Islam, aku yo melu Islam, gampang gitu ya. Ini namanya taklid. Wajadna alaihi abaana. Kami mendapati nenek moyang kami begitu ya wis. Nah, itu tidak boleh dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini imannya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pakai logika ilmu kalam, ini diperselisihkan imannya sah apa? Tidak sah. Ada yang keras menyatakan imanul muqallid, imannya orang yang taklid itu tidak sah, seperti Imam Sanusi dan lain-lain. Tapi ada yang mengatakan ya sah sepanjang memang betul-betul yakin, ya, seperti Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita pakai pendapatnya Imam Sanusi, gubrah kabeh. Ya, banyak orang imannya tidak sah. Tapi ala kulli hal, ya, ala kulli hal bahasanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau tidak mengatakan sah atau tidak sah. Ala kulli hal, iman muqallid ini disebut dengan imanul ajaiz, ya. Iman apa ya? Iman orang-orang yang lemah, ya. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi iman itu harus an fikrin, an aklin, an nadhurin. Iman itu harus berdasarkan perenungan, berdasarkan pemikiran, ya, berdasarkan rasional. Itulah iman di dalam Islam. Jadi bukan dogma, ya, bukan sekedar sifatnya dogmatis. Nah, disinilah letaknya kenapa ada mukjizat diberikan oleh Allah kepada setiap rasul yang mendakwahkan agama kepada manusia. Ada mukjizat. Dan mukjizatnya para nabi, para rasul itu beda-beda. Terus siapa yang menentukan? Ya Allah. Mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada banyak sekali, tetapi satu-satunya yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah Nabi, Rasul adalah Quran. Dan caranya turunnya Quran seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, kembali ke ayat tadi, orang Yahudi orang Yahudi menginginkan turunnya mukjizat itu atau munculnya mukjizat itu sesuai dengan selera mereka. Ya, sesuai dengan selera mereka. Ini namanya ngatur Gusti Allah. Yang punya mukjizat itu Allah. Nabi pun gak bisa minta mukjizat. Begitu. Yang punya hak prerogatif untuk menurunkan mukjizat itu Allah. Sehingga kalau kemudian orang itu minta mukjizatnya kudu sing ngene, iki jenenge ngatur Gusti Allah. Lah kowe pangerane apa Allah sing dadi pangeran? Ya, kamu Tuhannya atau Allah yang jadi Tuhan, kan begitu kalau dibalik. Nah, ini orang Yahudi. Justru permintaan yang seperti ini itu menciderai mukjizat. Ya, menciderai mukjizat. Mukjizat ini tidak sesuai dengan keinginan manusia, tetapi sesuai dengan keinginan Allah yang pada intinya ya sama, membuktikan bahwa kebenaran seorang nabi, tapi tidak mengikuti seleranya manusia. Kalau mukjizat ini diperlakukan sesuai dengan seleranya manusia, nah ini nanti nabi ini atau rasul ini seperti tukang sulap yang tampil di depan sesuai dengan permintaan audien. Mau apa? Ya, kain jadi burung, kain jadi misalnya jadi topi jadi burung atau topi jadi kelinci atau apa, itu kan sesuai dengan permintaan audien. Nah, itu sama saja kalau begitu Bani Israel ini,
Orang-orang Yahudi ini memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tukang sulap. Aku geleme nek ngene, kayak tukang sulap. Padahal Nabi ini bukan tukang sulap. Oh, Nabi ini nggak bisa mendatangkan mukjizat kecuali Allah mengizinkannya. Makanya aslinya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, minta sesuatu yang aneh dari Nabi itu tidak boleh. Jadi ya terserah Allah, kalau Allah ngasih diterima sebagai tanda bukti. Kalau enggak, pasti Allah sudah ngasih tanda bukti yang lain. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu sudah diberi mukjizat oleh Allah banyak. Kurang apa? Menghidupkan orang mati sudah. Ya. Tapi ya juga tidak semua orang mati lalu bisa dihidupkan. Tapi 1-2 sudah dibuktikan oleh Nabi Isa. Orang nggak punya mata, diusap matanya, ada matanya. Sudah. Orang penyakit lepra yang zaman itu belum ada obatnya, ya disentuh Nabi Isa sembuh. Dah cukup kan? Dah cukup. Karena itu ketika Hawariyun, para pengikutnya Nabi Isa, minta hal yang aneh kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan, wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan makanan langsung dari langit? Ini kan aneh-aneh wae. Ya aneh, wong sudah bukti menghidupkan mati sudah, lepra sudah, orang buta sejak awal nggak ada matanya terus ada. Itu kan sudah cukup. Maka jawaban Nabi Isa apa? Ya, Nabi Isa agak marah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, apa kalian tidak beriman? Begitu. Karena aslinya itu tidak boleh minta yang kayak begitu, ya. Jenengan minta kepada Allah yang aneh-aneh, ya jangan, tidak bisa. Ya Allah turunkan, ya beras dari langit ya Allah, ya angel beras. Turunkan ya Allah, turunkan pertamak yang asli ya Allah ini. Ya, tidak boleh begitu ya. Karena ini banyak yang oplosan ya Allah. Mobilku ini mobil bagus ya Allah. Turunkan pertamak yang asli ya Allah lah. Ruwet ya gitu ya. Ya bukan begitu caranya ya. Jadi mukjizat ini bukan selera manusia. Maka ketika akhirnya Nabi Isa itu menuruti keinginan mereka, ya Nabi Isa berjanji mengancam mereka, diancam dengan azab Allah kalau mereka tidak bersyukur. Lalu Nabi Isa memohon, ya berdoa kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Nabi Isa mohon kepada Allah, ya Allah turunkanlah kepada kami makanan dari langit yang nanti akan menjadi id bagi kami dan bagi orang-orang setelah kami dan sebagai tanda bukti kebesaran. Lalu dijawab oleh Allah, inni munazziluha 'alaikum. Saya turunkan kepada kalian, aku turunkan kepada kalian. Tapi oleh Allah diancam, famay yakfur ba'du minkum, siapa yang kafir setelah ini dari kalian, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin, kata Allah, saya akan siksa dia dengan siksaan yang aku belum pernah siksa manusia manapun. Mananya wis ngengel-ngengel Nabi Isa sampai engko kufur meneh. Bahasa Jawa tak odel-odel kan begitu ya. Itu bahasa Jawa yang kira-kira begitu. Nah ini artinya bagaimana? Aslinya minta-minta mukjizat itu tidak boleh. Ya terserah Allah bagaimana Allah menurunkan mukjizatnya. Nah jadi seperti itu. Nah di sini kembali ke Bani Israel. Bani Israel minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, aku nggak mau naik Qurannya carane turunnya seperti itu. Aku maunya Qurannya itu yang turunnya langsung dari langit lembar per lembar atau gimana gitu pokoknya. Nah maka oleh Allah Nabi SAW dikasih tahu, nggak usah digubris, nggak usah digagas, kamu jangan bersedih wahai Muhammad. Bukan karena aku tidak bisa menuruti mereka, ya, bukan pula karena engkau ini utusan yang berdusta, bukan. Tetapi mereka itu memang sukanya seperti itu.
Apa buktinya kalau mereka sukanya itu? Allah katakan, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Mereka dulu itu pernah meminta kepada Musa hal yang jauh lebih besar daripada sekedar turun kitab dari langit. Mereka katakan, arinallaha jahratan, perlihatkanlah kami Allah secara terang-terangan. Maka akhirnya fa'akhadat humus sa'iqah, disambar petir mereka semuanya mati bidzulmihim, sebab kezaliman mereka. Nah, ini satu. Yang kedua kata Allah, tsummattakhadzul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa'afawna 'an dzalik. Nah, kemudian mereka menyembah anak sapi setelah datang bukti kebenaran, maka kami maafkan. Artinya bagaimana? Meski bukti-bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam itu sudah, bahasanya sudah gak kurang-kurang, tapi toh mereka akhirnya kafir juga, menyembah anak sapi. Berarti kan mereka itu memang ya mbok sing digoleki apa sakjane. Kan begitu. Lah wong bukti kebenaran Nabi Musa bahwa Allah itu zat yang maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutunya, itu sudah jelas dengan terjadinya berbagai mukjizat Nabi Musa. Tapi ditinggal sedilit karena Nabi Musa 40 dino belum rampung, itu mereka sudah berubah menyembah anak sapi. Nah, orang yang seperti ini masa mau dituruti? Nah, pertanyaannya kan begitu. Orang yang model seperti ini masa ya arep mbok turuti, arep mbok gagas. Ayo kesel dewe, kira-kira begitu ya. Orang model seperti ini tidak tempatnya untuk direspon ya, biarkan saja. Oleh Quran, fa'afawna 'an dzalik, ya, Allah maafkan mereka. Artinya maafkan itu ya, mereka kemudian dimaafkan oleh Allah ya. Kemudian disuruh taubat. Wa ataina sultanan mubina. Wa ataina Musa sultanan mubina. Dan kami berikan kepada Musa sultanan mubina, bukti kebenaran yang nyata. Sultan itu maknanya bukti kebenaran ya. Asal maknanya sultan itu kekuasaan. Ya, karena begini, kekuasaan itu bisa dengan ya, kekuasaan itu maknanya kan sesuatu yang menundukkan. Nah, ketundukan itu bisa dengan hujjah, bisa dengan kekuatan. Kalau ketundukan itu dari dua sisi, karena hujjah, karena kebenaran, dan karena kekuatan, maka ini adalah ketundukan yang paling kuat. Maka kalau kita bicara konsep negara di dalam Islam, rakyat di dalam Islam itu tunduk berdasarkan dua hal. Satu, hujjah, karena kebenaran syariat Islam. Yang kedua, karena kekuatan. Kalau tidak tunduk, oleh negara akan kena sanksi. Maka ketaatan di dalam negara Islam itu ketaatan yang tidak ada bandingannya dengan konsep-konsep yang lain. Sedangkan di dalam negara non-Islam, ketundukan itu bukan berdasarkan hujjah, tapi berdasarkan kekuatan. Nah, gak bayar pajak, tutup usahamu. Sakjane kita itu enggak yakin, enggak iman dengan pajak. Beda dengan zakat. Kamu enggak bayar zakat, diambil oleh negara hartamu sejumlah yang kamu wajib bayarkan sebagai zakat. Wati. Tapi di saat yang sama, mayoritas kaum muslimin membayar zakat sebagai keyakinan. Kan begitu. Maka akhirnya enggak ditarik pun berbondong-bondong bayar zakat. Nah, begitu. Lah nek pajak, lain soal, lain cerita. Bagaimana caranya mencari akuntan pajak biar pajaknya enggak banyak. Bagaimana cara ngitungnya, ada teknisnya, kan begitu. Nah, kalau zakat enggak. Kita jujur mengaudit harta kita sendiri, kekayaan berapa kita hitung semuanya, lalu kita zakati. Itu karena apa? Ketaatan berdasarkan hujjah, kan begitu. Nah, ini bedanya taat berdasarkan hujjah dengan taat berdasarkan kekuatan semata. Nah, sultan itu asal maknanya adalah kekuatan, tapi di sini maknanya apa? Mukjizat. Ya, mukjizat. Kenapa? Karena orang yang tunduk kepada kebenaran, kepada
ya, mukjizat, meyakini kebenarannya, maka dia akan tunduk seperti halnya manusia tunduk kepada kekuatan. Jadi seperti itu. Maka disebut dengan sultan. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim, dan kami angkat di atas mereka at-tura, gunung Tur, bimitsaqihim, dengan janji mereka. Ini sudah disebut oleh Allah semuanya di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ketika kemudian mereka disuruh berjanji kepada Allah, tidak mau. Lalu Allah angkat gunung Tur itu di atas mereka. Kalau nggak mau janji, tak ceblok, kira-kira seperti itu. Baru mereka mau janji. Ini bedanya Bani Israel dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajak baiat, ya, diajak baiat apa? Baiat Aqobah pertama dan kedua, baiatur Ridwan, baiat yang lain, baiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janji. Tidak harus diangkat gunung Uhud. Nah, era gelem baiat kepada Nabi, tak angkat gunung Uhud, tak cebloke. Gak pernah ada begitu. Sementara Bani Israel itu baru mau berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi angkat gunung Tur, era gelem tak cebloke. Nah, orang dengan karakter seperti ini, apa yang diharapkan dari mereka? Seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah keturunannya orang-orang yang dulu seperti ini. Ya, kalau bahasa Jawanya, buah ini jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Ini keturunannya, ya, orang-orang Yahudi yang sekarang ini loh. Itu keturunannya mereka yang dulu minta diperlihatkan Allah. Keturunannya mereka yang nyembah berhala, nyembah anak sapi. Keturunannya mereka yang gak mau berjanji kepada Allah sampai diangkat gunung Tur. Orang model seperti ini diharapkan apanya? Gitu maknanya. Jadi maknanya bagaimana? Fala tushghil balak. Wes gak usah susah-susah mikir mereka Muhammad. Ora usah dirungokke lah. Kira-kira seperti itulah maknanya. Jadi kalau orang berdakwah ini ya kadang-kadang ada baiknya enggak mendengarkan noise yang enggak jelas begitu ya. Nah itu. Karena kalau kita dengerin omongannya orang itu ya ruwet terus gitu ya. Ya apa kata orang, biarin saja. Karena memang ada karakter-karakter orang seperti Bani Israel ini ya. Jadi kalau ada orang seperti ini berarti ini keturunannya Bani Israel. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Dan kami katakan kepada mereka untuk masuk ke kota, namanya kota Ariha, dengan keadaan bersujud. Ketika Allah membukakan satu kota untuk mereka, ya, Allah memenangkan, maknanya Allah menghancurkan musuh mereka, lalu Allah persilahkan mereka untuk masuk. Padahal itu menang tanpa perang, karena musuhnya dihancurkan oleh Allah bukan dengan perang. Oh, mereka nggak mau perang. Ketika diajak perang oleh Nabi Musa, jawaban mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Wis kowe Musa karo Tuhanmu berangkat dhewe wae nang perang dhewe gitu. Itu Bani Israil. Kurang apa coba? Ya. Terus kata mereka, inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk saja. Wis kowe wae karo Allah sing berangkat katanya. Wis sing perang. Aku tak ning kene wae lungguh-lungguh, ngopi-ngopi sik. Itu kata mereka. Tapi meski demikian, itu baiknya Allah ya. Musuhnya itu dihancurkan oleh Allah. Setelah musuh hancur, Allah persilahkan mereka udkhulul bab, ayo masuk. Tapi syaratnya sujadan. Masuknya dengan sujud. Ya, dengan menunduk mananya. Ya, membungkuk. Tapi apa yang mereka lakukan? Gak mau mereka itu. Gak mau masuk dengan sujud. Coba. Ini kan wong mesti ya coba. Orang seperti ini gimana? Bapaknya dulu, nenek moyangnya ini modelnya seperti ini, wahai Rasulullah. Jadi kalau sekarang engkau menjumpai mereka seperti ini, ya begitulah ya. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti, dan kami juga katakan kepada mereka jangan melewati batas pada hari Sabat. Kita sudah tahu ya ceritanya atau kisahnya.
pada hari Sabtu Allah melarang mereka mencari ikan, tapi kemudian mereka memasang jaringnya hari Jumat, lalu kemudian Jumat sore mungkin ya, atau Jumat siang dipasang jaring, nanti hari Ahad diambil. Alasannya lah aku orang golek iwak dina Setu. Lah masang jaring orang golek iwak. Nah, ini kan gimana coba? Ketemu orang model seperti ini, Anda mau kasih alasan apapun itu akan mentok. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka janji yang sangat besar, tetapi ya juga diingkari janjinya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ditasliyah. Ditasliyah itu apa? Diberi hiburan ya. Bahasanya ya tidak usah bersedih, tidak usah terlalu memikirkan mereka, karena mereka ini ya memang seperti itu orangnya, keturunan orang-orang seperti itu, maka wajar kalau anaknya ya seperti itu. Maka kalau kita lihat orang orang Israel sekarang itu seperti itu ya, bapak-bapaknya ya seperti itu ya, keturunan dari para pembunuh para nabi. Bayangkan mereka itu ya, orang-orang Israel yang sampai sekarang juga ada, adalah keturunan para pembunuh para nabi. Bayangkan, kalau manusia biasa dibunuh ya bahasanya akeh tunggali, para nabi pun dibantai oleh mereka. Bayangkan itu ya. Coba orang model seperti ini, apa kita masih husnudzon gitu ya, husnudzon sama Netanyahu itu kira-kira seperti itu. Tidak ada ceritanya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi dari ayat ini kita mengambil satu kesimpulan juga ya, dan ini yang terakhir, bahwa istidlal atau mengambil sampel ya, mengambil sebuah bukti dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang untuk keturunannya, ini adalah perkara yang sah. Jadi ini kan mereka kan tidak ikut melakukan itu ya. Mereka tidak pernah mengatakan ya Allah perlihatkan engkau kepada kami, kan enggak. Orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi kan enggak ngomong ngono. Mereka juga tidak menyembah anak sapi. Mereka juga tidak yang diangkatkan gunung Turisaina atas mereka. Mereka juga bukan orang yang mencari ikan di hari Sabtu. Tapi mereka adalah keturunannya mereka. Ya, keturunannya orang-orang itu. Jadi kalau bapaknya ngono, anak-anaknya ngono ya wajar. Nah, ini adalah cara Quran seperti itu. Dan ini pun masuk ke dalam ke dalam ya hukum kita ya, hukum adat kita, hukum kebiasaan kita. Meskipun tidak selalu ya. Artinya bapak-bapaknya ngono kuwi, ya anak-anaknya di kemudian hari itu bisa ya, enggak semuanya begitu ya, bisa jadi juga akan begitu ya, begitu. Karena katanya al-irqu dassas ya, jadi otot atau kemudian ya, otot atau urat itu mananya masuk ya, yang ke dalam dassas, jadi mananya menyusup gitu ya. Jadi al-irqu dassas mananya bagaimana? Ya faktor genetik itu berpengaruh. Nah, gitu mananya. Faktor genetik itu berpengaruh. Jadi kalau dia adalah keturunannya Sengkuni misalnya gitu ya, itu faktor genetiknya Sengkuni, maka dia adalah bisa jadi menjadi Sengkuni, itu ada kemungkinan sangat besar sekali karena namanya faktor genetik. Ya, kalau bahasanya orang itu ya biasa dikatakan anake macan dadi macan, anake ula ya dadi ula, anake luwak ya dadi luwak. Ora ono anake ula dadi macan, ya kan? Anake luwak jadi singa ya ndak ada. Jadi begitu maknanya. Nah, jadi begitu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah ya, tapi tentu tidak berlaku secara keseluruhan. Ya, ada pengecualian. Nah, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai di sini
kita akhiri, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.